Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Manullah. Pada kali ini saya akan menjabarkan materi pelajaran PKN di bab 5, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Yang pertama, menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dalam negeri, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer maupun non-militer. Nah, langsung aja nih, yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham-paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme dan komunisme. Pada paham liberalisme itu bisa meyakinkan masyarakat menjadi lebih maju, tetapi di Indonesia sayangnya paham liberalisme malah diambil yang negatifnya saja, seperti foya-foya, gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Nah, jika paham komunisme sebaliknya, dia sangat sulit berkembang di masyarakat Indonesia karena cerita-cerita yang dahulu bahwa kejamnya komunis di Indonesia. Yang kedua, ada ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Nah, ancaman ini bisa seperti intimidasi, provokasi, dan blokade. Dan yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Nah, globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, jika membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik, hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi di suatu negara. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, di antara lain sebagai berikut. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Nah, yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga itu timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Ya, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan, kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar timbulnya sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, di antara lain sebagai munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri, munculnya sifat hedonisme, dan adanya sikap individualisme, dan munculnya gejala westernisasi. Nah, yang kelima ini ya, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan segenap bangsa, dan lain-lain. Nah, ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Nah, gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah NKRI. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.